Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita bersama sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan diseminasi sehubungan dengan disiplin positif, yakni membuat keyakinan kelas di kelas. Ini sebagai salah satu tugas CGP Angkatan 9 pada modul 1.4. Tak lupa kita kirimkan selawat beriring salam kepada Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Terlebih dahulu saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang sudah berkenan hadir di ruangan ini di SMP, di Labor IPA SMP 2 Sejunjung. Tentang keyakinan kelas atau disiplin positif. Itu disiplin positif ini adalah bagaimana kita membuat keyakinan pada siswa kita kalau hal-hal yang berhubungan dengan peraturan itu tidak lagi kita sebut dengan peraturan, tapi kita menyebutnya itu keyakinan kelas. Jadi bagaimana kita merubah kata-kata yang bernada negatif itu menjadi bernada positif. Jadi nanti setiap kita itu tidak lagi menyebutnya sebagai peraturan yang harus kita laksanakan, tapi merupakan keyakinan yang datang dari diri kita dan kita yang memunculkannya dan kita juga nanti yang akan melaksanakannya di dalam satuan pendidikan. Nah, sebagaimana kita tahu, itu satuan pendidikan yang ada di sekolah kita itu masih banyak hal-hal yang belum terjangkau sama kita sebagai pengajar, sebagai pendidik. Itu salah satunya karena tahun ini kita baru melaksanakan kegiatan atau kurikulum Merdeka Belajar. Jadi pada tahun 2023 ini di SMP 2 Sejunjung kita baru melaksanakan kurikulum Merdeka Belajar. Kemudian di satuan pendidikan inilah nanti kita akan bagaimana melaksanakan kurikulum 2013 ini, walaupun secara perlahan-lahan kita meraba-raba mulai dari pembelajarannya sampai nanti proses penilaiannya. Kemudian ini budaya positif, itu yang paling penting dalam kurikulum Merdeka, itu karena ini merupakan motivasi internal dalam diri seorang murid atau guru. Kemudian budaya positif sangat penting diterapkan di sekolah agar dapat mengembangkan diri dan karakter yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Seperti yang saya sampaikan tadi, itu nanti budaya positif itu memang datang dari dirinya dan diterapkan oleh dirinya untuk disebarkan atau diimbaskan kepada yang lain di sekolah. Jadi nanti budaya positif ini salah satunya itu kita bisa menerapkan dengan membuat keyakinan kelas di kelas. Nah, ini keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah salah satu disiplin positif yang bisa diterapkan dalam membangun budaya positif di sekolah. Dengan adanya keyakinan kelas diharapkan dapat mewujudkan tujuan pendidikan yang berorientasi pada profil pelajar Pancasila. Jadi nanti setiap kegiatan atau setiap apapun kegiatannya kita berusaha dulu membuat keyakinan kelas. Di mana nanti keyakinan kelas ini kita lemparkan kepada peserta yang ada dalam sebuah kegiatan. Contohnya pada saat sekarang ini misalkan kita mengadakan pertemuan atau diseminasi, jadi kita buat keyakinan kelas dulu. Jadi nanti kita yang menentukan secara bersama itu tidak ditentukan oleh hanya satu pihak saja. Jadi kita bersama-sama, kemudian kita munculkan juga secara bersama-sama nanti apa-apa nanti keyakinan kelas yang akan kita terapkan selama kegiatan itu berlangsung. Tapi kalau di kelas kita bersama peserta didik, tentu kita nanti juga bersama-sama membuat keyakinan kelas yang akan kita terapkan. Kalau seandainya kita wali kelas, kalau di SMP, tingkat SMP, tentu kita nanti berbeda. Nanti berbeda keyakinan kelas yang akan diterapkan oleh guru bahasa Indonesia dengan guru bahasa Inggris, begitupun guru matematika dan guru bidang studi yang lain. Jadi masing-masing guru itu nanti mempunyai keyakinan kelas yang berbeda dalam melaksanakan PBM di kelas. Tapi nanti akan lebih tercover mungkin kalau seandainya kita sebagai wali kelas kita bisa membuat
keyakinan kelas secara bersama, kemudian nanti kita pajang di dinding kelas agar kita tahu nanti peserta didik kita ini bisa nanti kita arahkan kalau seandainya dia ada yang melanggar segala macam, oh ini tidak sesuai dengan keyakinan kelas yang sudah kita terapkan bersama. Jadi mereka itu menganggap bukan datangnya dari kita, tapi datangnya dari mereka, keyakinannya datang dari mereka. Kemudian mereka juga akan enjoy melaksanakan apa yang sudah mereka putuskan secara bersama berupa keyakinan kelas. Sama dengan kita ya Bapak Ibu ya. Kalau seandainya kita mematuhi sebuah peraturan, kalau seandainya itu tidak sesuai dengan rasanya dengan hati nurani kita, dengan keyakinan kita, tentu kita tidak merasa berat melaksanakannya. Nah, tapi kalau seandainya itu sesuai dengan keyakinan kita dengan enjoy, dengan bahagia melaksanakan apapun itu keputusannya, apapun itu konsekuensi yang harus kita jalani sehubungan dengan keyakinan kelas ini. Nah, ini beberapa alasan kenapa keyakinan kelas itu penting. Yang pertama, menciptakan pelajaran yang berpihak pada murid. Seperti yang kita tahu, itu pembelajaran berdiferensiasi itu memang hal atau ujung tombaknya dari kurikulum Merdeka Belajar. Jadi Bapak-Bapak Ibu CGP itu memang berada di garda terdepan ya, yang akan nanti mengimbaskan pembelajaran berdiferensiasi di satuan pendidikan tempat kita mengajar. Terutama kalau di sini di SMP 2 Sijunjung ini, itu di kelas 7 seluruhnya sudah menggunakan kurikulum Merdeka. Jadi Bapak Ibu yang mengajar di kelas 7 tentu sudah melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi atau pembelajaran yang berpihak pada murid. Jadi itu salah satunya tujuan dari membuat keyakinan kelas. Kemudian menimbulkan keterlibatan murid. Seperti di awal tadi, menimbulkan keterlibatan murid ini kalau kita mengajar di kelas, kalau sudah kita menggunakan pembelajaran berdiferensiasi itu berarti kita kan pembelajaran yang berpusat pada siswa, tidak lagi berpusat pada guru. Jadi kita harus merubah perlahan mindset kita kalau seandainya apapun itu keputusan itu tidak tergantung pada guru. Jadi kita meminta peserta didik kita juga nanti terlibat secara penuh di dalam kelas itu mengenai pembelajaran berdiferensiasi ini. Jadi kita membuat keyakinan kelas ini itu bukan datangnya dari kita guru, tapi kita meminta nanti pendapat-pendapat dari siswa kita di dalam kelas, murid kita di dalam kelas. Berikutnya mewujudkan impian. Nah, apa itu impian? Kalau impian itu berarti kan suatu cita-cita begitu ya Bapak Ibu ya. Jadi cita-cita bersama, dan kita bagaimana mewujudkan cita-cita itu juga nanti hal-hal atau proses apa yang kita lakukan untuk mewujudkan impian kita tersebut. Jadi impian kita itu akan terwujud kalau seandainya proses yang kita lakukan dan keyakinan-keyakinan yang kita lakukan itu sesuai dengan tujuan yang akan kita capai nanti atau mimpi yang akan kita capai nanti. Berikutnya menumbuhkan rasa tanggung jawab terhadap keputusan bersama. Kembali lagi kepada hal yang tadi ya. Jadi kalau seandainya itu kita buat bersama, itu konsekuensinya kalau seandainya tidak terwujud, itu dampaknya juga terhadap diri kita bersama. Contohnya saja misalkan dalam suatu kegiatan tujuan kita misalkan menciptakan sebuah modul ajar misalnya. Tapi dalam proses kita tidak melaksanakan hal tersebut, tidak melakukan hal tersebut, hingga nanti model ajar yang kita impikan itu tidak tercipta, tidak ada hasilnya. Jadi bagaimana kita merasa oh ini penting ini, karena kita sudah membuat keyakinan, karena kita sudah membuat sebuah keyakinan kalau memang kita ada tujuan, ada mimpi yang akan kita capai. Jadi kita merasa oh ini sangat penting kita lakukan, karena kita merasa itu tanggung jawab kita. Begitu juga yang nanti akan dirasakan oleh murid-murid kita kalau seandainya keyakinan kelas itu muncul dari mereka. Berikutnya menumbuhkan komunikasi yang efektif antar warga kelas. Ketika kita nanti murid kita itu membuat keyakinan kelas, itu mereka akan bersama-sama secara berkolaborasi menumbuhkan atau memunculkan keyakinan kelas yang mereka anggap oh ini penting untuk kelas kita. Contohnya misalkan menjaga nama baik kelas misalnya. Menjaga nama baik kelas itu mungkin ada beberapa indikatornya nanti. Mungkin salah satunya mungkin dengan menjaga kebersihan kelas, kemudian nanti menjaga kekompakan di dalam kelas, segala macam. Itu salah satu indikatornya nanti. Jadi mereka bagaimana supaya kelas mereka itu nanti betul-betul menjadi kelas impian yang mereka harapkan.
Nah, kemudian ini ada beberapa tujuan keyakinan kelas. Itu tujuannya tercipta suasana pembelajaran yang aman, nyaman, tertib, dan serta disiplin. Jadi di awal pembelajaran atau di awal semester, misalnya kalau seandainya kita sebagai wali kelas, di awal semester itu kita membuat sebuah keyakinan kelas nanti yang akan diwujudkan atau yang akan dilaksanakan oleh peserta didik kita di kelas itu. Jadi misalkan contohnya datang tepat waktu, itu mungkin kita buatkan di sana itu keyakinan kelasnya berupa disiplin. Kemudian satu lagi Bapak Ibu, dalam kita membuat keyakinan kelas ini, itu bagaimana kita tidak merokok misalkan, tidak merokok atau tidak permisi. Jadi kata-kata tidak itu kita hilangkan. Jadi kita usahakan kalimat-kalimat yang kita buat itu bernada positif semuanya. Nggak ada di situ kata-kata tidak boleh, tidak begitu ya. Jadi kita hilangkan kata-kata yang bernada negatif. Kita usahakan kalimat-kalimat itu kalimat-kalimat yang bernuansa positif begitu. Jadi anak-anak kita itu tidak merasa berat atau tidak merasa oh ini suatu keharusan, ini keterpaksaan, dia merasa terpaksa nanti melaksanakan apa yang kita jabarkan sebagai salah satu keyakinan kelas yang ada di kelasnya. Kemudian lagi, semua warga sekolah mampu bersinergi ya dalam menciptakan ekosistem belajar yang baik dan aman. Berikutnya, peraturan dilakukan dengan penuh kesadaran tanpa paksaan. Selanjutnya, terwujudnya pelajar yang berkarakter, bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Ini salah satunya lagi, selain pembelajaran berdiferensiasi, itu kurikulum Merdeka itu juga memang selalu diikuti oleh kata-kata pelajar profil Pancasila ya. Jadi bagaimana di situ nanti karakter siswa kita terbentuk, itu dari kegiatan P5 yang sudah mulai kita laksanakan di SMP 2 Sijunjung, itu sudah 2 topik yang kita laksanakan, mulai dari kemarin stop bullying di sekolah. Kemudian satu lagi itu suara demokrasi ketika pemilihan ketua OSIS di SMP 2 Sijunjung. Itu salah satu bagaimana nanti kalau seandainya dalam pembelajaran kita tidak hanya memaparkan materi kepada peserta didik kita. Bagaimana kita nanti menilai karakter peserta didik kita itu dari tindakannya itu tindakan yang dilakukan di luar kelas, bagaimana kita melihat kekompakannya, kolaborasinya, kemudian karakter peserta didik kita bagaimana. Di situ kita nanti bisa menilai dari kegiatan yang bernada P5 atau kegiatan pelajar proyek pengembangan pelajar profil Pancasila ini. Nah, ini beberapa cara membentuk keyakinan kelas. Yang pertama, pembuatan keyakinan kelas ini melibatkan semua warga kelas. Jadi nggak ada istilahnya murid-murid pandai saja atau yang perangkat kelas saja. Nah, tidak begitu, tidak hanya ketua, wakil, tidak hanya itu saja, tapi seluruhnya termasuk siswa yang bandel sekalipun itu kita minta suaranya, kita minta pendapatnya. Apa rasanya keyakinan kelas yang akan kita terapkan di kelas yang kita ajar. Kemudian keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Biasanya contohnya dulu kita mengenal ada tata tertib sekolah, itu mungkin ada sekitar sampai 50 poin ya, 50 poinnya. Itu nanti kesulitan siswa kita dalam mengingatnya. Kalau untuk lingkungan yang lebih kecil, kalau berupa keyakinan kelas, itu kita usahakan hanya hal-hal yang penting saja, yang urgen, yang memang perlu kita terapkan atau yang memang perlu kita buat. Jadi nggak usah terlalu banyak agar nanti siswa kita itu mudah mengingatnya. Sama dengan kita membuat visi sekolah. Visi sekolah itu kan kalimat yang singkat, padat, dan mudah diingat oleh seluruh warga sekolah ya. Jadi begitu juga kalau keyakinan kelas itu kita usahakan bagaimana hal ini walaupun sedikit tapi tercapai, tapi sukses kita melaksanakannya. Jadi keyakinan yang ada itu tidak mubazir kita buat hanya berupa keyakinan yang ada di kertas atau di dinding sekolah, tapi tidak kita bisa melaksanakannya secara maksimal. Kemudian lagi menggunakan kalimat positif, nah ini yang tadi. Jadi kita hindarkan kalimat-kalimat yang bernada negatif. Kita usahakan kalimatnya kalimat positif. Kemudian lagi keyakinan sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Maksudnya begini, kita membuat keyakinan kelas itu yang dekat dengan mereka. Jadi kalau yang tidak ada di dekat mereka, contohnya misalkan di daerah-daerah yang mungkin belum terjangkau oleh hal-hal yang berbentuk, contohnya narkoba, di sekolah kita ini jauh misalkan dari hal-hal tersebut. Gak usah pula kita buat di situ
hal-hal yang berhubungan dengan hal tersebut itu nggak ada gunanya, maksudnya nggak ada berdampak kepada murid kita. Jadi kita usahakan hal-hal yang dekat dengan lingkungan siswa kita atau murid kita yang ada di kelas tersebut. Itu hal-hal yang biasa, misalnya sering terlambat, itu yang sering dilakukan murid kita ya. Kemudian keluar masuk ketika PBM, itu memang dekat dengan mereka. Dan juga bisa nanti mereka lakukan. Kemudian kegiatan rutin piket misalnya, kemudian mengumpulkan tugas tepat waktu, itu memang dekat dengan murid kita yang bisa kita buatkan keyakinan kelasnya dan juga bisa dilaksanakan oleh murid kita di dalam kelas. Kemudian berikutnya, perlu adanya tinjauan kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu agar tetap relevan. Dimana kalau seandainya keyakinan kelas ini udah tercapai, siswa kita misalkan udah satu semester berikutnya, siswa kita nggak ada lagi misalkan yang tidak memakai seragam sekolah sesuai dengan peraturan, misalnya peraturan sekolah misalkan Senin pakai baju putih dongker, semuanya udah kayak gitu, nggak usah lagi kita buatkan di dalam keyakinan kelas kita. Jadi perlu kita revisi ulang tiap hari atau tiap semester atau tiap bulan. Misalnya dalam piket kelas, dalam 1 bulan itu misalkan sudah tercapai, nggak ada lagi siswa kita yang nggak piket kelas, semuanya sudah melaksanakan piket kelas sesuai dengan jadwal yang sudah disusun. Jadi untuk kedepannya mungkin piket kelas ini bisa kita hapuskan, nah begitu dia. Nah ini dia langkah praktis yang bisa diterapkan saat pembentukan keyakinan kelas. Itu yang pertama, tentu kita membuka ruang diskusi ya, ruang diskusi. Kemudian berikutnya mencatat ini nanti dalam diskusi itu kita kan meminta pendapat kepada murid-murid kita. Kemudian kita merumuskan keyakinan. Kemudian keyakinan yang ada itu mungkin berbeda, tiap murid kita itu berbeda pendapatnya. Kalau si A begini, si B begini ya. Nanti kita catat seluruhnya, kemudian kita tinjau kembali, tinjau ulang. Kemudian baru setelah kita tinjau ulang, mungkin contohnya misalkan begini, datang terlambat, kemudian lagi misalkan mengumpulkan tugas tepat waktu, itu kan bisa kita satukan mungkin dengan kata-kata positifnya itu disiplin, kan gitu ya, sama-sama dia. Disiplinnya itu mungkin dari segi waktu dan juga dari segi pengumpulan tugas ya. Jadi itu mungkin disiplin. Kemudian lagi misalkan piket, kemudian lagi misalkan memilih sampah, itu bisa kita satukan saja dengan kata-kata misalkan tanggung jawab, gitu ya. Jadi bisa hal-hal yang demikian itu kita satukan, kita tinjau ulang kembali, baru kita buat lagi pernyataan keyakinan kelas. Kemudian kita sahkan namanya ya, kita tanda tangani kalau seandainya itu wali kelas atau seandainya itu guru bidang studi. Kemudian kita sahkan, kemudian ini yang paling penting itu harus kita pajang. Kita pajang itu boleh di dinding sekolah ya, di dinding kelas kita itu kita pajang di tempat yang strategis, yang rasanya mudah dilihat oleh siswa kita, murid kita, agar mereka nanti mudah kalau seandainya mereka lupa, ada di dinding kelas. Nah begitu dia. Nah ini keyakinan kelas yang ada di SMP 2 Junjung itu di kelas 74. Nah ini sebelum membuat keyakinan kelas itu saya mencoba dulu menjelaskan ke murid apa itu keyakinan kelas, kemudian apa tujuannya, kemudian tahap-tahap membuat keyakinan kelas itu yang telah saya lakukan. Ini penerapannya, bagian penerapan. Selanjutnya menjelaskan tentang kepada murid apa itu keyakinan kelas. Karena begini, mereka itu pasti belum paham. Nah, yang mereka yang tahu itu sebelum kita melaksanakan kurikulum merdeka, tentu contohnya mungkin katanya mereka peraturan ya. Apa peraturannya Bu? Nah kan gitu ya. Tapi kita rubah lagi nanti peraturan itu menjadi sebuah keyakinan ya. Berikutnya, mempersilakan murid bercurah pendapat ya dengan cara menulis ide pada stick note yang telah dibagikan. Nah jadi kalau siswa kita ini zaman sekarang ini hal-hal baru itu bagi mereka itu hal yang menyenangkan sekali. Jadi kalau mereka hanya menulis di kertas masing-masing itu sudah biasa bagi mereka. Jadi kita bagikan kertas stick note itu pada mereka yang berwarna-warni itu ya. Kemudian mereka akan dengan semangat menuliskan, oh apa rasanya keyakinan kelas yang harus kita wujudkan di kelas kita ini. Kemudian lagi mempersilakan murid untuk bercurah pendapat. Ide pokoknya yang telah dibagikan itu. Kita tunggu dulu. Nanti dia membuat keyakinan kelas yang mereka anggap perlu
kembangkan di kelas. Baru kemudian kita suruh mereka ke depan menulis ke papan tulis ya. Apa itu yang mereka buat sehubungan dengan keyakinan kelas. Kemudian kita bersama murid meninjau kembali. Kita teli seperti yang saya bilang tadi. Kita teli lagi nanti. Kalau ada yang sama kita satukan dulu. Pasti nanti ada yang sama di antara pendapat murid kita itu, walaupun dia berbeda, itu nanti ada yang sama nanti pendapatnya. Kita satukan dulu masing-masingnya. Kita kelompokkan. Seperti yang tadi misalkan datang tepat waktu, kemudian mengumpulkan tugas tepat waktu, itu disiplin. Kita gabung ke situ dulu. Kemudian tanggung jawab tadi contohnya piket. Kemudian lagi apalagi misalkan memilih sampah, itu kita buat ke tanggung jawab, kita satukan juga dia nanti. Kemudian lagi, baru kita buatkan menandatangani keyakinan kelas sebagai wujud dari kesepakatan bersama. Baru kita buat, kita tulis secara bersama-sama di kertas. Baru nanti kita bersama-sama nanti menandatangani, termasuk mereka siswa kita. Sama dengan sebuah kegiatan-kegiatan besar ya, itu ada namanya berupa persetujuan ya, persetujuan bersama. Jadi nggak apa-apa, nanti habis betul 2 lembar untuk tanda tangan mereka di bawah nggak apa-apa. Jadi itu menandakan mereka terlibat dalam pembuatan hal tersebut. Jadi tidak hanya di situ, kalau kita biasanya kan cuma ketua kelas dengan wali kelas ya, atau ketua kelas dengan guru bidang studi. Jadi kita usahakan seluruhnya, nggak apa-apa. Mereka juga nanti akan bersemangat. Juga mereka nanti akan merasa dihargai. Oh, ada tanda tangan mereka di sana. Juga nanti mereka akan lebih dalam melakukan atau melaksanakan keyakinan tersebut, mereka akan lebih bertanggung jawab karena oh ini ada nih validasi, saya ada di sini, saya ada berwenang di sini. Ada di situ, ada tanda tangan mereka. Selanjutnya baru kita tempel ya di dinding kelas. Keyakinan kelas yang sudah kita buat tadi, kemudian sudah ditandatangani oleh seluruh warga kelas, baru kita pajang di dinding kelas seperti ini. Selanjutnya, ini lagi, kita minta pendapat dari murid kita itu sehubungan dengan keyakinan kelas yang sudah kita buatkan bersama tadi. Kemudian lagi, ini dia hasil umpan baliknya. Nggak perlu banyak-banyak ya, nggak perlu banyak-banyak, kita cuma minta, oh setelah kita buat keyakinan kelas tadi apa yang kamu rasakan, bagaimana yang kamu rasakan, itu berupa refleksi begitu. Mungkin hanya itu materi yang dapat saya sampaikan. Sekarang saya minta nanti beberapa ibu boleh bertanya, nanti beberapa pertanyaan akan saya tampung dan saya akan berusaha menjelaskan nanti hal-hal yang mungkin Bapak Ibu belum atau sepenuhnya mengerti, atau juga boleh berupa saran, sumbang saran. Kalau seandainya nih diseminasi yang saya sampaikan ini mungkin banyak kekurangannya atau perlu ditambah atau segala macam, itu saya akan mempersilakan Bapak Ibu. Terima kasih yang mau menjawab atau yang mau bertanya atau yang memberi saran, saya persilakan. Ada 2 penanya, kita persilakan dulu kepada Bu Lizarti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ditanyakan adalah contohnya sedikit Ibu tentang kelas kelas yang tidak bersama untuk kalimatnya seperti apa. Baik, untuk sementara dulu pertanyaan dari Bu Lizarti itu apa contoh kalimatnya? Kalimat yang berupa keyakinan kelas yang bisa kita jadi acuan nanti dalam pembuatan keyakinan kelas. Mungkin bisa saya jawab langsung dulu, nanti kita lanjut kepada pertanyaan berikutnya, pertanyaan yang kedua. Contohnya, seperti tadi yang sudah saya sampaikan, itu kita usahakan kalimatnya itu kalimat yang positif, yang bernada positif. Jadi kalau seandainya tidak boleh datang terlambat misalkan, itu kan kalimatnya itu bernada negatif ya berupa larangan, dia. Jadi kita usahakan kalimatnya itu kita rubah misalnya datang tepat waktu misalnya. Jadi kalimatnya itu lebih bernada positif dia. Jadi siswa kita ini merasa tidak suatu hal yang berupa ada di sini tekanan berupa harus nih, wajib nih begitu. Jadi memang dari hati mereka sama dengan kita ya Bapak Ibu ya, kalau kita mengajar
dengan hati senang, dengan hati yang berbahagia, kita nanti materi yang kita sampaikan itu juga nanti lancar keluarnya begitu ya. Jadi kita berharap nanti imbasnya juga begitu. Jadi kalau seandainya kalimat-kalimat yang kita curahkan dalam keyakinan kelas itu kalimat yang bernada positif, kita berharap nanti juga yang keluarnya, yang dampaknya juga positif. Mungkin begitu ya Bu Eli ya. Yang selanjutnya mungkin dari Ibu Upik, kita persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang disampaikan Ibu ini sangat bagus sekali tentang keyakinan kelas. Sebenarnya pertanyaan pertama mirip dengan sebelumnya ke anak kita kan menyampaikan dulu apa itu keyakinan kelas. Apakah yang Bu Riri terapkan di kelas sebelumnya? Anak paham tentang keyakinan kelas, cara kita menyampaikan ke anak sekarang berbeda. Betul-betul yakinkah anak tentang yang kita sampaikan? Soalnya yang saya rasakan anak zaman sekarang ini agak berbeda dengan yang kita yang dulu seperti itu. Kita akan meyakinkan anak ini seperti itu kan, apa yang akan ditulisnya, bagaimana cara Bu Riri memotivasi anak supaya mereka betul-betul yakin, membuat keyakinan kelas bersama apa yang akan mereka tuliskan, kemudian bagaimana dampaknya setelah menuliskan keyakinan itu, setelah menuliskan keyakinan kan ada beberapa waktu setelah menuliskan, apakah ada dampak positifnya setelah itu? Ya, baik, terima kasih Bu Upik. Itu pertanyaannya tadi, bagaimana kita meyakinkan murid kita ini dengan apa yang akan mereka buat sehubungan dengan keyakinan kelas ini. Karena selama kita tahu ya, murid kita ini murid generasi Z ya, dia memang aktif ya, kebanyakan dia kinestetik di dalam kelas. Jadi bagaimana kita meyakinkan mereka kalau memang ini akan diterapkan di kelas. Nah, ketika selama mereka di sekolah, itulah keyakinan yang akan mereka terapkan. Jadi motivasi saya tentu kita mulai dulu dari hal-hal yang kita tidak akan langsung ya. Oh ini stick note nih, kertasnya nih kamu buat segala macam. Tentu kita tidak bisa langsung demikian. Jadi kita bawa dulu imajinasi mereka. Kalau seandainya kelas kita ini begini, nanti kita akan begini. Begitu. Kita bawa misalkan, atau bisa juga kita bandingkan misalkan kelas kita ini bagus. Nah, kita harus motivasi dulu ya. Kita nggak boleh menjudge ini lokal kita ini berantakan, ini lokal kita ini segala macam, lokal kita ini udah dicap sebagai lokal yang paling buruk ini di SMP 2, tidak begitu ya. Jadi kita kasih dia dulu berupa motivasi bagaimana nanti lokal kita ini udah bagus, cuma nanti untuk lebih tertibnya lokal kita ini ada baiknya kita membuat sebuah keyakinan itu kan halnya datang dari diri kita dan juga nanti kita yang akan menerapkannya begitu ya. Jadi kita mungkin bisa membawa imajinasi anak kita ini dulu, bagaimana kalau seandainya kelas kita ini begini, kalau kelas kita begini nanti kita akan begini, begitu nanti. Jadi kita bayangkan kelas kita ini memang kelas-kelas yang luar biasa ya, kelas yang disiplin, yang siswanya semuanya disiplin, mempunyai rasa tanggung jawab yang luar biasa. Jadi kalau begitu nanti kelas kita ini nanti akan menjadi kelas favorit di SMP 2 Sejunjung, misalkan seperti itu ya. Kemudian kita kebayangkan juga di kelas ini kalau seandainya kita mempunyai sebuah keyakinan yang kita terapkan dengan beberapa keyakinan itu, nanti kelas kita ini akan semakin bagaimana gitu, kita semakin maju segala macam. Kemudian satu lagi, kita tidak boleh pula memaksakan siswa ya. Oh iya kita harus buat nih keyakinan kelas, nggak harus seperti itu. Jadi bagaimana munculnya dari mereka, itu pandai-pandai kita sebagai guru nanti memancing mereka. Oh iya Bu, bagus juga Bu. Nah begitu nanti. Jadi yang saya lakukan itu Bu Pik, saya memang mengajak mereka tentu dengan secara perlahan-lahan ya. Bagaimana kita memancing apa yang ada di hati mereka itu agar keluar nanti. Oke lah, memang betul nih, memang butuh nih, memang perlu kita lakukan ini. Baru nanti munculnya dari mereka. Mungkin itu salah satunya Bu Pik. Jadi bisa juga nanti kita mencontohkan dulu, atau mungkin kita buat tayangan. Ini ada tayangan, ini kelas kurikulum merdeka. Anak-anak Ibu bisa lihat
di kelas kurikulum Merdeka ini seperti ini. Kita gambarkan mungkin di melalui fokus ya. Kita tayangkan berupa tayangan, itu bisa juga kita buat tayangan. Oh ini seperti ini, kelas Merdeka Belajar itu seperti ini. Ya mereka mempunyai kegiatan kelas segala macam. Oh ya bagus juga Bu segala macam. Baru nanti munculnya datang dari mereka. Mungkin itu. Ada lagi yang mau memberikan saran? Baiklah Bapak Ibu. Jadi begitu cara kita membuat sebuah disiplin positif di sekolah. Salah satunya dengan membuat keyakinan kelas di kelas. Saya berharap nanti Bapak Ibu yang apalagi yang akan melaksanakan program CGP angkatan berikutnya, ya Pak Jamil boleh bertanya. Saya kira keyakinan pasti kita tahu. Penerapannya apa wali kelas atau semua guru maktab? Penerapannya. Berarti penerapannya ya. Apakah melalui wali kelas atau melalui guru maktab saja? Baiklah, bagus sekali pertanyaan Pak Jamir ya. Apakah keyakinan kelas ini penerapannya melalui wali kelas kah atau melalui guru bidang studi? Baiklah Pak Jamir. Jadi keyakinan kelas ini nanti bisa dua metode ya, dua cara. Jadi ada nanti keyakinan kelas yang dibuat oleh wali kelas bersama siswanya di dalam kelas. Ada juga nanti yang pribadi kita, kalau seandainya dalam keyakinan kelas itu ada beberapa hal rasanya. Kalau seandainya di SMP, kalau tingkat SMP kan kita memang berbeda-beda yang masuk kelas. Nanti guru bahasa, itu guru IPA, guru PKN itu berbeda yang masuk kelas. Kalau seandainya keyakinan kelas yang ada di kelas tersebut rasanya ada yang beberapa tidak sesuai rasanya dengan bidang studi kita, dengan mata pelajaran kita, itu boleh kita tambahkan Pak Jamil. Jadi boleh kita buat ulang selaku guru mata pelajaran. Jadi ini khusus nih untuk mata pelajaran bahasa Indonesia. Misalkan saya guru bahasa Indonesia ya, misalkan untuk guru bahasa Indonesia bagi Ibu ini ada satu lagi tambahan nih, keyakinan kelas yang harus kamu buat misalkan. Itu boleh. Jadi selagi misalkan keyakinan kelas yang ada di kelas itu rasanya tidak bertentangan dengan kita sebagai guru bidang studi yang masuk di kelas tersebut, itu apa salahnya kita laksanakan, begitu ya Pak Jamir ya. Jadi tapi kalau seandainya ini ada beberapa nih, yang penting juga kita munculkan sehubungan dengan bidang studi saya misalkan, ketika kita masuk dalam kelas. Jadi boleh kita tambahkan atau boleh beberapa kita tidak lakukan. Karena kalau misalkan tidak permisi itu bergantian, itu mungkin di semua guru itu melakukan hal tersebut. Jadi ketika PBM itu permisi itu bergantian, nggak boleh membongkarkan gitu ya. Jadi itu mungkin kita lakukan semuanya. Kalau sudah tertera di sana dalam keyakinan kelasnya yang ada di kelas tersebut, kita laksanakan. Tapi kalau misalkan belum tertera, boleh kita tambahkan begitu bedanya. Jadi itu sementara jawabannya. Bagaimana Pak Jamil? Nah, jadi begini, memang ini semuanya baru bagi kita, semuanya baru termasuk saya yang baru melaksanakan CGP Angkatan 9 ini dan baru melaksanakan lokakarya yang kedua. Tapi walaupun ini hal baru, jadi kita memang, apalagi semuanya di sini guru-guru muda, kita memang harus melaksanakan ini. Jadi kita memang berusaha dulu. Yang pertama itu kita bergerak dulu. Nah itu moto guru penggerak ya, bergerak, tergerak dan menggerakkan. Jadi mulai dari kita dulu, kita yang bergerak dulu. Kemudian nanti ketika kita bergerak, itu guru yang lain akan tergerak hatinya. Nah dia akan tergerak. Baru nanti kalau mereka sudah tergerak, kita menggerakkannya. Nah begitu. Jadi bersama-sama nanti bersama guru-guru hebat lainnya, bersama CGP berikutnya di SMP 2 Sejunjung itu sudah ada 5 orang yang lulus angkatan ke-10 dan sudah melaksanakan kegiatan simulasi kemarin. Mudah-mudahan di kegiatan wawancara juga lulus. Dan Bapak Ibu yang lain juga nanti terimbas dengan hal tersebut.
Terima kasih, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan sehubungan disiplin positif. Itu membuat keyakinan kelas di kelas. Saya sudah dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.